Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini Ibu sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan anak-anak semua. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan alat tulis dan bukunya. Nah, setelah semuanya disiapkan, alangkah lebih baiknya lagi, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, bagaimana nih adik-adik semua, sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Untuk menambah semangat adik-adik, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama. Judul lagunya yaitu Ayo Belajar. 1, 2, 3. Kalau kau ingin pintar tepuk tangan. Kalau kau ingin pintar tepuk tangan. Kalau kau ingin pintar, ayo kita belajar. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin sukses, tepuk tangan. Kalau kau ingin sukses, tepuk tangan. Kalau kau ingin sukses, ayo kita belajar. Kalau kau ingin sukses, ayo belajar. Nah, adik-adik semua, kalau adik-adik ingin pintar dan sukses, maka adik-adik harus semangat belajar ya. Nah, jika adik-adik sudah semangat, selanjutnya adik-adik bisa simak penjelasan berikut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemimpin. Apa itu pemimpin? Ada yang tahu? Nah, sekarang coba anak-anak ingat lagi di lingkungan sekitar rumah anak-anak. Apakah ada ketua RT? Apakah ada ketua RW? Apakah ada kepala desa? Apakah ada kepala kecamatan? Atau kamu kenal dengan ketua RT di rumahmu? Nah, itu semua bisa dinamakan pemimpin. Lalu, apa itu pemimpin? Nah, anak-anak, pemimpin adalah orang yang memimpin suatu organisasi atau masyarakat. Pemimpin bertanggung jawab atas masyarakat atau anggotanya. Apapun hal yang terjadi, pemimpin harus siap ketika ada masalah ataupun hal yang harus diperbaiki. Nah, anak-anak, sekarang coba amati teks cerita Pak Abdi. Nah, anak-anak, dari teks cerita Pak Abdi, kita mengetahui bahwasannya Pak Abdi merupakan suatu pemimpin. Ya, Pak Abdi berhak memimpin anggota masyarakatnya. Di dalam cerita tersebut, Pak Abdi sangatlah amanah, sangatlah mengayomi dan juga menjaga masyarakatnya. Ada event apapun, Pak Abdi selalu datang dan selalu memberikan sambutan kepada masyarakatnya dan juga selalu memberikan pesan-pesan positif bagi masyarakatnya. Pak Abdi sangatlah bijak dalam mengambil keputusan. Pak Abdi juga selalu mengingatkan kepada masyarakatnya agar selalu mengingat Tuhan. Nah, dari teks tersebut kita ketahui bahwasannya Pak Abdi sebagai pemimpin selalu menanamkan jiwa-jiwa ketuhanan sesuai dengan Pancasila yang keberapa ya? Ya, sesuai dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana adik-adik, masih pada semangat bukan? Mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tadi sebelumnya kita sudah membaca teks Pak Abdi. Selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai sila Pancasila ke-1. Sehingga kita tahu bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Lalu bagaimana ya hubungan negara kita dengan negara lain? Ada yang tahu? Adik-adik, ternyata negara kita, yaitu Indonesia, mempunyai peran aktif loh dalam kerjasama dengan negara lain. Salah
satu bentuk kerjasamanya yaitu dengan negara tetangga, ialah dengan negara-negara Asia Tenggara yang terkumpul dalam sebuah organisasi. Ada yang masih ingat apa itu ASEAN? Betul, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, di mana ASEAN ini merupakan sebuah organisasi yang bekerja sama di kawasan Asia Tenggara yang berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan didirikannya ASEAN ini yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ialah untuk meningkatkan serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Lalu, negara mana saja ya yang termasuk ke dalam ASEAN ini? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita amati peta berikut ini. Nah, adik-adik, ini adalah peta Asia Tenggara dan inilah negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Timur Leste, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Itulah tadi negara-negara yang bekerja sama di kawasan Asia Tenggara. Kira-kira bekerja sama dalam bidang apa saja ya? Betul, mereka bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana ya peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kawasan ASEAN ini? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Peran-peran tersebut diwujudkan dalam bentuk ekspor-impor barang. Lalu, apa saja ya peran Indonesia dan bentuk kerjasama lainnya di bidang ekonomi? Yaitu yang pertama, Indonesia menjadi pelopor dan pendiri AFTA, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN. Yang kedua yaitu Indonesia berperan aktif dalam EAC, atau Masyarakat Ekonomi Asia. Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang kita kenal dengan MEA, ini dibentuk untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing di ASEAN, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu sebagai pelaku ekspor-impor di ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor batik, kapas, kopi, kayu jati ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya, Indonesia juga mengimpor seperti semen dari Filipina, beras dari Thailand, dan mesin pembuat pakaian dari Singapura. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan mengenai peran dan bentuk kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam kawasan ASEAN. Masih semangat anak-anak? Tentunya masih semangat ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pidato. Kita lihat kembali pidato dalam teks Pak Abdi. Nah, adik-adik, hal-hal pokok apa saja sih yang harus ada dalam pidato? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita bahas bersama-sama yuk. Hal-hal pokok yang harus ada dalam pidato ada 5. Yang pertama berisi salam pembuka, seperti salam sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain-lain. Yang kedua berisi pendahuluan. Pendahuluan isinya mengenai permasalahan apa sih yang akan dibahas dalam pidato. Yang ketiga ada isi. Isi berisi mengenai penjelasan secara urai dalam pidato tersebut. Permasalahan apa yang akan dibahas seperti ajakan, bujukan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada penutup berisi rangkuman dalam pidato.
Dan yang terakhir, yang kelima, ada salam penutup berisi penutup atau salam penutup sapaan dalam pidato seperti selamat pagi, selamat siang, atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia 5 hal-hal pokok yang harus ada dalam pidato. Adik-adik, kalian telah mengetahui materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Sekarang kakak mempunyai lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Lembar kerja siswa ini bertujuan agar kita sama-sama tahu sampai sejauh mana kalian memperoleh pemahaman materi. Kakak mohon dan kakak harapkan kalian bisa mengerjakan lembar kerja siswa ini dengan sebaik mungkin ya. Lembar kerja siswa ini akan kakak tampilkan berikut ini. Coba adik-adik amati soalnya dan juga isi ya. Teliti, ingat harus teliti. Setelah kalian paham dan mengetahui mengenai materi yang telah disampaikan, kakak juga akan memberikan sedikit ulasan mengenai materi yang telah disampaikan tersebut. Yang pertama, mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila, salah satunya pada nilai Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan sudah seharusnya kita jadikan pedoman dan pandangan hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terdapat sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila Pancasila yang pertama ini. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama antar umat beragama yang berbeda. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda. Dan yang keempat, yaitu kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, terdapat ulasan yang kedua, yaitu mengenai Association Southeast Asian Nation atau yang sering kita sebut dengan singkatan ASEAN. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan Indonesia merupakan salah satu negara pendiri dari organisasi ini. Terdapat beberapa tujuan terbentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama untuk saling membantu demi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama demi kemajuan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, di dalam materi kita sudah membahas salah satu bentuk kerjasama di dalam ASEAN, yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi ini terdapat tujuan. Yang pertama, tercapainya kawasan wilayah Asia Tenggara yang aman dan pembangunan lebih tinggi. Yang kedua, yaitu pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Ulasan yang ketiga yaitu mengenai hal-hal pokok di dalam pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau pemaparan lisan yang disampaikan oleh seorang pembicara kepada halayak. Hal-hal pokok di dalam pidato yaitu ada 3. Yang pertama, pembukaan pidato, yang kedua, isi pidato, dan yang ketiga yaitu penutup pidato. Adik-adik, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Yeay! Pembelajaran memang harus kita lakukan dengan menyenangkan dan selalu bersemangat agar pembelajaran selalu dapat kita jadikan pengalaman belajar yang bisa diingat. Adik-adik, mari kita tepuk tangan untuk mengapresiasi diri kita. Karena adik-adik telah melakukan kegiatan dari awal hingga akhir, ayo kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini,
marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oh iya, berdoa ini merupakan salah satu sikap dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pengamalan nilai Pancasila pertama. Ayo kita berdoa dan berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Adik-adik, kakak ingin menyampaikan pesan bahwa jagalah selalu kesehatan dengan makan makanan yang sehat, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa untuk selalu belajar agar kita tidak akan pernah merasa puas. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Sampai jumpa lagi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk indikatornya ada berdiskusi tentang unsur-unsur pokok dalam